Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dito Zaki Firdaus dari MKN 29. Dengan di samping saya ada Mas Brian sebagai korum sekaligus kaping kamar saya di F6 202. Punya izin bertanya Mas. Mas ini kan udah jadi anggota BEM nih. Kalau boleh tahu anggota BEM jadi dari Menteri Kementerian apa ya Mas? Oke, jadi saya tadi udah dikenalin, namanya saya Brian Iskanandaki, biasa dipanggil Brian. Saya di BEM posisinya di Kementerian PSDM sebagai Kepala Biro Sinergi Internal. Kalau boleh tahu nih Mas, saya ingin bertanya. Nah, kalau masuk BEM itu tahapannya apa aja ya Mas? Jadi tahapannya yang saya lalui sebenarnya kita bicara tahapan ini tahapan secara umum dan tahapan di jabatan-jabatan strategis. Kalau kamu daftarnya di jabatan strategis, misalnya tingkat 1 ataupun tingkat 2 itu nggak ada batasannya untuk mencoba di jabatan strategis seperti menteri dan kepala biro. Kalau sebagai menteri dan kepala biro, kualifikasi yang diperlukan itu kamu harus membuat yang namanya grand design. Grand design itu menentukan apa sih? Grand design itu menentukan arah nanti kementerian kamu atau arah nanti biro yang kamu pimpin itu mengarah kemana. Proker-proker apa yang kamu usung, proker-proker apa yang kira-kira mendukung dari kebijakan kamu. Nah, tapi berbeda kalau misalnya kamu mendaftarnya sebagai staff. Kalau sebagai staff berarti nanti kepala biro kamu dan juga menteri berkoordinasi untuk mencari kira-kira kualifikasi apa nih yang cocok untuk kuota yang tersedia di biro-biro yang sudah ditentukan tadi. Nah, misalnya kamu daftar di biroku ya, Biro Sinergi Internal dan PSDM. Berarti kamu nanti langkah pertama yang harus dibuat adalah membuat CV. Seperti umum CV yang ada di PK Instan yang berisi tentang data diri, terus kemudian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, kepanitiaan, kemudian nanti ada mungkin inovasi-inovasi program kerja, dan yang terakhir biasanya komitmen. Nah, disitulah langkah awal untuk nanti masuk ke seleksi berikutnya. Seleksi berikutnya itu kita ke pendalaman secara personal. Kira-kira diri kamu ini yang sudah kamu cantumkan di CV itu cocok nggak secara kinerja, secara kita berdiskusi itu cocok apa enggak? Walaupun secara CV sudah kamu cantumkan semuanya, tapi kadang-kadang ada studi kasus yang memang mengharuskan kamu harus menjawab on the spot, yang menceritakan bahwasanya kamu orangnya memang punya kreativitas yang secara spontan, secara langsung itu bisa langsung dipraktekkan di dunia kerja nantinya ketika kita menjabat sebagai anggota BEM. Jadi setelah itu kita nanti akan mendalami berdasarkan studi kasus, pendalaman CV kamu melalui wawancara. Setelah itu ya udah, kita ketika sudah ditentukan, oke, kuotanya berapa yang diperlukan, barulah kita menentukan anggotanya siapa, dan disitulah berarti penentuan apakah kamu masuk atau enggak di anggota BEM PKN 26 nantinya. Ya, terima kasih Mas atas informasinya. Mungkin cukup sekian dari saya dan Mas Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Oke, halo Dito. Gimana kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang kita lagi kelas ya Dito. Lagi jeda antara kelas bahasa Inggris dan bahasa KWN. Bener banget kamu. Nah, di sini kita kan sama-sama GP nih Dito. Menurut kamu gimana nih prediksinya buat GP minggu ini? Kita sama GP ini gimana ya Dito? Minggu depan. Oh ya, minggu depan ya. Minggu depan kalau nggak salah di ini habis Belanda tuh bukan Spanyol ya? Katalunya udah lewat ya. Terus apa ya? Brno apa ya? Ceko. Oh ya betul. Gimana nih? Sassenring nggak sih? Iya, Jerman itu. Kalian Brno ini ya mahal lagi percaya si Ford. Bener banget. Nah, gimana nih Sassenring? Aku udah tahu lah jawabannya gimana. Market ya. Karena kan seperti kita pasti bersama kalau Marcus itu udah raja lah Sassenring. Apalagi Sassenring itu banyak tikungan kiri. Market kan kuat tuh tikungan kiri. Tikungan kirinya ya. Keren banget. Itu tadi MotoGP, sekarang mungkin kita ngobrolin terus. Itu sekarang kamu editor.
kamar di flat 6202. Gimana ini top kamar barunya jika dibandingkan dengan kamar yang lama? Enakan kamar baru atau kamar lama nih? Orang lama atau orang baru? Sebenarnya orang lama, cuman dari kamarnya enak yang baru. Oh, Lebih dingin. Oh ya, fun fact-nya kamar itu tuh di 208 dulu tetanggaan sama aku dan kamarnya dia tuh panas ya. Panas terus bocor AC-nya. Nah ya, makanya AC-nya nggak berfungsi ya salah satunya. Oke. Kayak Dito. Kan Dito kan sekarang udah ini ya, udah berkuliah kurang lebih 2 semester. Di menjelang 2 semester studi. Gimana nih Dito? Kehidupan kuliahnya sampai dengan kehidupan di asrama juga. Overall buat keseluruhan ya alhamdulillah aja. Cuman ya paling capek. Capek. Kenapa nih tugas kah? Tugas terus kegiatan asrama sama ya paling kita sekarang itu nggak jauh-jauh. Kalau di asrama kita walaupun banyak tugas, kita berarti berkembang. Ada banyak kegiatan di asrama itu yang membuat kita berkembang. Nanti literasi, terus juga kayak iya, LED yang bisa bikin bahasa Inggris kita semakin banyak. Mungkin segitu aja kita. Terima kasih banyak karena udah ngobrol sama aku. Semoga kita bisa ngobrol. Mungkin di tahun. Selamat.